Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita sehari-hari, ya. Kita tetap dikaruniai Allah dengan nikmat iman, sehat walafiat, ya, nikmat Islam dan berbagai nikmat lain yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Dalam keadaan kita masih berada dalam suasana musibah virus corona ini, ya, kita masih melanjutkan aktivitas kita insya Allah untuk menambah ilmu atau thalabul ilmi. Para mahasiswa Taqwa College, para santri, para wali santri dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini, ya, kita sudah masuk sesi yang ke-24. Jadi insya Allah tinggal besok, ya, satu hari lagi, ya, rencana kita 27 seri, ya, insya Allah akan berakhir. Dan saya sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali karena keputusan dari pemerintah Kota Depok memang disuruh meliburkan, ya, murid-murid sekolah sampai tanggal berapa? 12 April, ya. Jadi masih ada sekitar 2 pekan lagi. Oleh karena itu ada rencana juga nanti saya akan melanjutkan kuliah online ini dengan tema tema lanjutan, ya, mungkin berupa pendalaman satu buku, ya, apakah buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang atau buku Pancasila. Nanti kita pertimbangkan lah, ya, dalam insya Allah besok sudah bisa kami ambil keputusan. Nah, malam hari ini tema kita itu tentang sejarah keagungan peradaban Islam di Nusantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu buku rujukan klasik gitu, ya, dalam membaca, ya, peradaban Islam Nusantara itu adalah buku Profesor Syed Naqib Alatas, ya. Buku itu sejak tahun 75, ya, judulnya Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Ini buku sudah pernah dicetak di Indonesia juga. Dan kemudian tahun 2013 Profesor Alatas menulis satu buku lagi, ya, yang sangat penting, judulnya Historical Fact and Fictions. Nah, itu memperkuat kembali dan memperluas, ya, argumentasi, bukti-bukti tentang perspektif beliau membaca sejarah peradaban Melayu ini, ya, sejarah peradaban Islam di Nusantara ini. Satu hal yang sangat penting adalah Prof. Alatas mengingatkan, ya, dalam bukunya itu bahwa memang ada upaya yang sistematis, ya, untuk mengajarkan sejarah, ya, di Indonesia atau termasuk di Malaysia juga, yang memperkecil peranan Islam. Seolah-olah, kata Prof. Alatas, para orientalis Belanda itu membuat teori Islam itu memang berhasil, ya, mengubah agama mayoritas negeri ini. Itu teorinya tuh, ya. Nah, tetapi, ya, kata mereka, agama Islam tidak berhasil mengubah, ya, jati diri bangsa, ya. Dan teorinya dibuat Islam itu seperti pelitur di atas kayu atau cat di atas kayu, ya. Jadi dia tidak meresap ke dalam jati diri bangsa itu, ya, termasuk di Indonesia, yaitu oleh karena jangan heran kalau kemudian orang mempelajari sejarah Islam di Nusantara, ya, anak-anak kita pun tidak kemudian memahami bahwa Islam itu telah membawa satu perubahan yang sangat mendasar, ya, yang sangat besar dalam perjalanan bangsa kita, ya. Bahkan Prof. Alatas dalam buku Islam and Secularism itu sudah menggambarkan, ya, babak terpenting, ya, tahapan terpenting dari perjalanan sejarah Nusantara ini adalah masuknya Islam ke negeri kita ini, ya, ke wilayah Nusantara ini. Itu babak terpenting. Nah, nanti peranan Islam itu yang akan diperkecil, ya. Tapi saya selalu mengatakan, ya, itulah oke lah, itu orang orientalis, ya, mereka serius
untuk melakukan upaya mengecilkan peranan Islam. Dan itu juga bisa dilihat tuh Buya Hamka dalam tafsirnya. Waktu Buya Hamka menafsirkan surat Al-Maidah 5455 ya, itu lihat di situ ya cara ya menjauhkan umat Islam dari agamanya dengan pengajaran sejarah yang salah. Jadi sudah banyak ya tokoh-tokoh kita mengingatkan ya pentingnya mengajarkan sejarah yang benar ini, sehingga anak-anak muslim itu memahami ya sejarah keagungan peradaban Islam. Kenapa saya sengaja meletakkan sejarah keagungan ya peradaban Islam di Nusantara ini? Ya karena itu yang ya, dalam pencermatan saya dan banyak kalangan menyebutkan memang kurang ya diangkat itu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan peradaban Islam yang agung di Kepulauan Nusantara ini apa? Itulah peradaban ilmu, peradaban akhlak ya. Jadi bayangkan ya, Islam itu mulai berkembang pesat gitu ya. Kita lihat mulai abad ke-13 Islam masuk dari berbagai teori. Kalau kita lihat dalam teori yang kuat gitu ya, itu memang Islam itu masuk dari Arab sejak abad ke-7 Masehi ya, karena nanti misalnya ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah sampai ke Cina ya. Jadi kalau sahabat Rasulullah ada yang sampai ke Cina, hampir pasti mereka itu sempat singgah di Nusantara ya, karena jalan pelayaran ke Cina itu yang paling dekat ya melalui Nusantara ini. Nah itu yang dan memang kemudian ya terbukti beberapa catatan ya menunjukkan Islam telah berkembang telah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Ya, tetapi memang ya berkembang pesat nanti ya terutama di Jawa abad ke-15. Ya, abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Tapi sebelum itu sudah berdiri juga kerajaan di pantai barat Sumatera. Itu bisa dibaca di buku Prof. Naqib Alatas Historical Fact and Fiction itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita harus membaca ya. Ingat ya bahwa kalau kita memahami sejarah, membaca sejarah atau mengajarkan sejarah, maka yang terpenting adalah tujuannya ya, perspektifnya. Untuk apa sejarah itu kita ajarkan? Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa sejarah itu kita ajarkan untuk diambil ibrah. Nah, itu kata Al-Qur'an. Jadi sejarah itu bukan diajarkan untuk sekedar belajar sejarah supaya dapat nilai pelajaran sejarah. Ya, supaya dia bisa naik kelas, supaya dapat ijazah ya, nambah-nambah nilai gitu ya. Nah, itu terlalu kecil tujuan itu. Ya, karena sejarah ini materi yang sangat penting ya untuk membangun kepribadian. Ya, untuk membangun visi ke depan. Jadi pengajaran sejarah itu ya itu adalah untuk bagaimana seorang anak ya, seorang manusia itu dia tahu masa lalunya ya, sehingga dia bisa mengarahkan masa depannya. Ya seperti kaca spion itu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya saya ingin mengatakan begini, seorang anak muslim yang belajar sejarah Islam dan sejarah Indonesia dengan adil ya, dengan tepat, dengan proporsional, dia akan bisa menempatkan dirinya gitu ya, sebagai pelanjut perjuangan para nabi, sebagai pelanjut perjuangan para wali, ya, sebagai pelanjut perjuangan para ulama. Jadi itu garisnya yang penting, ya. Jadi kalau anak-anak belajar sejarah Nusantara ini, apa yang paling penting di situ? Dia menyadari dia itu siapa, ya. Maka Al-Quran itu sumber yang utama kan, informasi tentang dirinya. Jadi kenapa ini sekalian ya? Coba baca buku sejarah SMA, sejarah nasional SMA. Kenapa bab pertamanya itu adalah asal-usul manusia Indonesia? Ya, karena kita bicara tentang sejarah manusia, ya harus tahu manusia ini siapa, dari mana dia berasal. Nah, di situ aja udah terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Ya, ketika dikatakan bahwa manusia Indonesia itu adalah kelanjutan gitu ya, dari kehidupan kera, bangsa kera gitu. Maka kesananya kita sudah bisa membaca mau diarahkan mana ya manusia ini, untuk dididik untuk jadi apa. Karena asal usulnya, sejarahnya sudah seperti itu. Beda kalau kita mengajarkan, ya kan, kamu ini keturunan Nabi, ya,
kamu hidup ini untuk ibadah pada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kamu hidup itu, ya kan? Untuk apa kamu di sini itu? Untuk apa kamu sekolah? Untuk apa kamu nyantri? Untuk apa kamu kuliah? Untuk supaya kamu jadi orang baik. Ya, karena itu perintah Allah untuk jadi abid, untuk jadi hamba Allah, untuk jadi khalifatullah fil ard. Sejarah itu untuk itu tujuannya. Ya, maka sejarah terpenting kata Prof. Alatas dalam sejarah Nusantara ini adalah kita harus mulai dari masuknya Islam di Nusantara. Itulah masuknya cahaya. Ya, karena Al-Qur'an mengibaratkan tauhid itu seperti nur, ya, seperti cahaya. Dan kemusyrikan, kekufuran, ya, itu seperti kegelapan, itu zulm. Ya, jadi zulm itu kegelapan. Maka banyak fitnah, ya, itu seperti malam yang gelap gulita kata Rasulullah. Nah, jadi kedatangan Islam itu, ya, itu adalah dalam pandangan Islam, ya, makanya pentingnya sejarah Islam itu kita memahami secara dalam perspektif worldview Islam. Ya, datangnya Islam itu merupakan datangnya cahaya, ya, untuk orang itu mulai mengenal, ya, mengenal siapa Tuhannya, mengenal cara menyembahnya, mengenal utusannya, ya kan? Penting kalau orang nggak kenal utusan Tuhan gimana mau menyembah Tuhan dengan benar, kan gitu. Nah, kemudian di Nusantara inilah, ya, para ulama kita gitu, ya, membuat merancang, ya, dan kemudian mengembangkan satu bahasa yang luar biasa, itu bahasa Arab Melayu itu, yang di Malaysia disebut dengan bahasa Jawi, ya, bahasa Jawi, tapi di kita ini disebut dengan huruf Arab Pegon, ya. Jadi kita tidak bisa kita membiarkan memberikan perspektif yang salah gitu, ya, dalam pengajaran sejarah. Jangan mengajarkan sejarah hanya sekedar angka-angka, ya, sekedar data-data tanpa nilai. Karena sejarah itu yang penting adalah nilai apa yang mau kita ambil, ya, perspektif apa yang mau kita sampaikan. Maka kalau kita bilang sejarah keagungan peradaban Melayu, maka kita melihat di situlah Rasulullah pernah membangun satu peradaban yang tinggi. Peradaban yang tinggi itu peradaban ilmu, ya, peradaban akhlakul karimah. Itu yang sangat ditekankan oleh Islam. Makanya peradaban Islam itu yang dikembangkan peradaban ilmu, bukan peradaban batu. Ya, jadi terus apa wujud ilmu keagungannya itu? Adalah karya. Jadi ribuan para ulama kita di Nusantara ini, sejalan dengan pengembangan Islam di Nusantara ini, mereka telah menulis, ya, kitab-kitab, ya, dalam huruf Arab, dalam bahasa Arab, dalam huruf Arab Melayu tadi, Arab Pegon, Arab Jawi itu, ya. Dan mereka kemudian menghasilkan karya-karya ilmiah yang luar biasa dalam berbagai bidang, ya. Nah, ini yang saya selalu pengalaman belajar sejarah di sekolah itu hampir tidak tersentuh, ya, pengajaran sejarah. Selalu bicara tentang kedatangan Islam, kemudian berkembang dari kerajaan-kerajaan, setelah itu datang penjajah, gitu, ya, terus perang melawan penjajah, terus kalah, yang menang penjajah. Sampai ada di buku SMP itu sejarah begini, sebab-sebab kekalahan, ya, pergerakan perlawanan melawan penjajah. Ya, saya mohon maaf, ya, saya kurang sependapat, ya, dengan cara kenapa anak di tingkat SMP sudah diajarkan sebab-sebab kekalahan. Sejarah itu kita ajarkan sebagai nilai, ya, jangan melihat kalah menangnya. Nah, ini yang kebiasaan kita berpikir tadi, ya, sekuler itu akan melihat yang sukses itu yang menang, ya. Politik itu adalah seni meraih kuasa. Ini Machiavelli, kan, ya, Machiavellian itu di situ, ya. Kata Machiavelli, jika Anda mau berkuasa, ya, atau Anda mau mempertahankan kekuasaan Anda, ya, you must learn how not to be good. Kamu harus belajar menjadi jahat, ya. Nah, itu kata Machiavelli, ya. Jadi Machiavelli ini dalam buku-buku sejarah politik dianggap sebagai ilmuwan besar, ya, karena dia telah
memisahkan politik dari agama, bahwa politik itu semata-mata seni meraih kuasa. Jadi kalau Anda berkuasa ya dengan cara apapun, apakah menipu atau tidak, maka Anda dimuliakan karena Anda berkuasa. Begitu juga orang dagang. Orang dagang itu yang dinilai adalah kamu untung apa enggak. Apakah cara dagang kamu jujur atau enggak jujur, apakah menipu atau enggak menipu, itu tidak penting. Yang penting kamu untung. Seni meraih untung. Nah di situ, ya jangan anak-anak kita di sekolah diajarkan, ya bahwa, ya kan, para pahlawan kita itu kalah. Bukan itu yang terpenting. Di Diponegoro misalnya, apakah Diponegoro itu kalah? Diponegoro ditipu. Ya, kita bukan mengajarkan soal Diponegoro kalah perang, ditangkap dan seterusnya. Tapi nilai-nilai perjuangan Diponegoro itu yang luar biasa. Ya, beliau putra mahkota yang berani, ya kan, untuk tidak mau ya menggantikan ayahnya itu, dan kemudian memilih untuk berjuang melawan Belanda. Dan itu perang yang sangat dahsyat, ya, perang terbesar di Jawa itu, ya, disebut maka perang Jawa. Sekitar 200.000 ya orang Jawa yang mati, ya, sekitar berapa 15.000 atau 8.000 saya lupa, itu tentara Belanda yang mati. Ya, perang Diponegoro ini dahsyat, berlangsung selama dalam kurun waktu 5 tahun, ya. Dan disitulah, ya, kenapa misalnya di pesantren At-Taqwa ini khusus, ya, untuk anak tingkat SMP di pesantren Saulin Al-Islami itu mereka kita ajari betul tentang perang sejarah Pangeran Diponegoro ini. Bahkan mereka juga nanti ada rihlah ilmiah, rihlah sejarah, ya, ke situs-situs peninggalan Pangeran Diponegoro di Goa Selarong dan sebagainya gitu. Karena supaya anak-anak itu menghayati, ya, ini loh, ya, nilai yang diwariskan oleh Pangeran Diponegoro, nilai perjuangan, nilai pengorbanan, ya kan, nilai keikhlasan, ya, nilai kesungguhan. Itu di situ sejarah diajarkan sebagai nilai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, saudara sekalian, kalau kita bicara sejarah keagungan peradaban Islam di Nusantara ini, apa agungnya? Karya ilmiahnya, keilmuan itu yang luar biasa. Ya, saya masih tadi beberapa menit sebelum baru membuka, ya, satu buku yang baru kami beli dari Malaysia, ya, judulnya Bustan Al-Katibin, ya, Taman Penulis, karangan Raja Ali Haji. Ini kan sastrawan besar Riau, ya kan. Tapi ini buku, ya, dicetak mewah begini gitu, ya, dengan kertas yang mewah begini. Penerbitnya Malaysia ini, ya. Ini penerbitnya Malaysia. Jadi judul buku kitab ini adalah Bustanul Katibin gitu, ya. Bustan Al-Katibin itu artinya apa? Ya, taman, ya, kebun penulis, nah gitu, ya. Nah, Al-Katibin itu para penulis, ya. Jadi judul lengkapnya itu kitab ini sebentar, ya, Bustanul Katibin Lisibyan Al-Muta'allimin, ya. Ya, Pak, judulnya kebun penulis bagi anak-anak yang belajar, bagi pelajar lah begitu, ya, bagi anak-anak pelajar gitu. Jadi kebun penulis bagi anak-anak pelajar. Nah, judulnya ini buku ini. Ini buku luar biasa. Kitab ini baru saya baca sekilas saja, ya. Baru mukadimahnya ini, masya Allah, ya. Sudah menekankan betul masalah adab dan sopan santun. Ya, dalam Bustanul Katibin, ya, saya cuma katakan begini. Adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian baharulah pada kelakuan. Bermula apabila berkehendak kepada menuturkan ilmu atau berkata-kata yang beradab dan sopan. Tak dapat tiada mengetahuilah dahulu ilmu yang dua itu, yaitu ilmu wal kalam, pengetahuan dan penuturan. Ya, adapun kelebihan ilmu wal kalam amat besar, sehingganya mengata setengah hukama, ya, ahli hikmah maksudnya, ya, segala pekerjaan pedang boleh diperbuat dengan kalam, ya, atau pena. Adapun pekerjaan-pekerjaan kolam tiada boleh diperbuat dengan pedang. Dan beberapa ribu
dan laksa pedang yang sudah terhunus dengan seguris kalam jadi tersarung, terkadang jadi tertangkap dan terikat dengan pedang sekali. Ya, jadi betul juga ya, sekian ribu pedang terhunus dengan satu kalam, satu kata bisa tersarung kembali. Dan dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji ya pasal kelima juga mengatakan, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ini sangat penting loh era sekarang, era medsos ini ya kan. Bagaimana budi bahasa itu sangat ditekankan. Kita ini bangsa yang berbudi bahasa, yang mengenal sopan santun. Ya, tidak mudah. Bahkan saya baru tahu nih ya, Raja Ali Haji ini dalam Bustanul Katibin menulis begini nih. Tiap-tiap perkara itu ada yang terlebih besar dan yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mulia, ada yang hina, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, ini adab ini. Ya, bahwa segala sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Itu adab. Maka didahulukanlah ya yang terlebih besar daripada yang kecil, ya, dahulukanlah yang tinggi daripada yang rendah. Perkara agama terlebih tinggi daripada perkara dunia, dan perkara kerajaan terlebih tinggi daripada perkara perniagaan. Perkataan buang air besar dan buang air kecil terlebih mulia daripada perkataan berak dan kencing. Nah, itu sudah diajari sopan santun ya di sini. Ya. Dan perkataan setubuh terlebih mulia daripada perkataan berayuk. Nah ini nih, dan perkataan tuan hamba terlebih halus daripada engkau dan lu. Ini kitab ditulis tahun 1700 berapa ini, 1700-an ya. Tapi sudah ada kata lu juga sekarang ya. Oh, kita kayaknya baru ya. Lu ini. Sebentar, tahun berapa ini? Masehinya 1850. Ini buku ditulis 1850 oleh Raja Ali Haji. Sudah bagaimana mengajari sopan santun berbahasa. Sampai kata lu aja ada di sini ya kan. Jadi nah, ini baru satu nih karya Raja Ali Haji nih ya. Gurindam 12 saja yang kita kaji di pesantren ini sudah luar biasa. Ya, belum kita khazanahnya Hamzah Pansuri ya kan. Syekh Nuruddin Araniri ya. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama kita Masya Allah menulis kitab-kitab yang luar biasa ya. Ada mahasiswa saya menulis disertasi doktor pendidikan akhlak ya, konsep dan prakteknya menurut Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Itu ternyata baru tahu saya bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa itu menulis 125 kitab. Ya, bahkan mahasiswa ini mengumpulkan 125 kitab itu pun sudah nggak dapat. Ada mahasiswa saya lagi nulis ya, pendidikan kader ulama berbasis keluarga Kiai Haji Sanusi Sukabumi. Itu beliau cari kitab-kitab karya beliau itu susah beliau dapatnya itu. Ya, jadi tradisi ulama kita dulu sekarang adalah tradisi buku, tradisi ilmu. Ya, dan mereka bukan hanya itu, mereka ini pejuang. Contoh yang menarik ya, saya tulis di buku saya ini ya, buku saya Mewujudkan Indonesia Beradab, itu adalah perjuangan para ulama kita ya, beberapa ini keagungan peradaban Islam itu peradaban ilmu ya. Jadi ilmu, kalau orang nggak memahami pentingnya ilmu ya, dia lebih menghargai batu ya daripada ilmu ya. Jadi ini contoh ya, misalnya Syekh Yusuf Maqashari. Jadi gini ya, yang terus menggelorakan ya semangat perjuangan melawan penjajah itu adalah para ulama kita. Tidak ridho dijajah, terus menerus ya. Misalnya Syekh Yusuf Maqashari. Yusuf Maqashari ini hidupnya 1627 sampai 1500 sampai 1100 iya. Ya 1600, beliau meninggal 1629. Ya. Nah itu. Ya baik. Jadi Syekh Yusuf Maqashari ini ya, apa kehebatan beliau ya? Orang kalau di Makassar orang tahu namanya, makanya Maqashari itu Al-Maqashari ya, Syekh Yusuf Maqashari. Ya saya pernah ziarah ke makam
makam beliau, meskipun makam beliau ini kan diperselisihkan di Afrika Selatan atau yang di Makassar itu, ya. Tapi yang kuat emang yang di Afrika Selatan, ya. Nah, Syekh Yusuf Maqosari ini itu bukan hanya seorang ulama yang menulis dengan penanya, tapi yang hebat beliau ini juga seorang mujahid, ya. Beliau ini adalah panglima perang. Ya, jadi Syekh Yusuf Maqosari ini dari Makassar gitu ya. Beliau kemudian pergi ke Banten. Nah, di Banten itu beliau nanti diambil menantu oleh Raja Banten. Jadi istri beliau ini dua ya. Istri pertama itu adalah putri Raja Goa, dan nanti beliau diambil menantu lagi oleh Raja Banten. Nah, itu ulama itu di situ kualitasnya kita bisa lihat ya. Ya, dua raja gitu ya mengambil menantu ya. Sultan Ageng Tirtayasa sama dengan siapa itu kakeknya Prof. Nakib Alatas ya, Habib Keramat Empang Bogor ya, Habib kakeknya Alatas ya, Habib ya Husain Alatas, bukan Husain Alatas, astagfirullahaladzim ya. Nanti ya saya yang Empang Bogor ya, kakek Prof. Nakib Alatas ya, Abdullah bin Muhsin Alatas ya, Habib Abdullah bin Muhsin Alatas itu kan juga begitu. Beliau kan ceritanya diundang ke Johor gitu ya, kerajaan Johor, untuk mengobati salah satu keluarga kerajaan Johor itu, seorang putri di situ, dan akhirnya sembuh, diambil menantu di Johor itu gitu. Jadi dulu ulama itu kehebatannya luar biasa di situ. Nah, Syekh Yusuf Maqosari ini lihat ya, bagaimana dia selain menulis ya, dia waktu ke Banten gitu ya, itu juga menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa, memimpin 4.000 pasukan Banten. Ya. Jadi dan itu pergerakannya sangat luas. Ya, tapi akhirnya ya beliau berhasil ditangkap gitu ya, karena ada ada yang menyamar ya di situ ya. Akhirnya beliau dibuang ya ke Sri Lanka. Di Sri Lanka mengembangkan Islam lagi, dibuang ke Afrika Selatan, di Afrika Selatan menyebarkan Islam lagi gitu ya. Dan Belanda itu malah sudah berusaha ya mengkristenkan Syekh Yusuf Maqosari, tapi gagal ya. Jadi seorang misionaris Belanda namanya Samuel Zwemer itu mengkritik ya, Petrus Kalden ya, pendeta dari gereja Belanda di Cape Town yang gagal menjadikan Syekh Yusuf sebagai pemeluk Kristen. Ya, itu Syekh Yusuf Maqosari itu ya. Jadi contoh lain misalnya kehebatan ulama kita adalah Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, namanya aja dari Palembang. Ya, jadi beliau meninggal 1789. Nah, beliau ini ulama yang paling terkemuka dari Palembang. Meskipun menetap di Mekah, Syekh Abdus Somad ini memiliki kepedulian yang sangat kuat ya terhadap kondisi Nusantara dan mendorong kaum muslim untuk melaksanakan jihad melawan penjajah. Nah, malah keunikan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, beliau menulis banyak kitab ya, terutama adalah kitab-kitab pemikiran Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, beliau menulis kitab judulnya ini kitab yang tentang jihad ya. Nasihatul Muslim wa Tadhkiratul Mu'minin ya. Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi fadhail jihad fi sabilillah wa karamatil mujahidin fi sabilillah. Judulnya panjang ya. Jadi nasihat untuk orang muslim dan peringatan untuk orang mukmin tentang keutamaan jihad fisabilillah dan keutamaan mujahidin fisabilillah ya. Nah, kitab ini gitu ya, itu mendorong kaum muslim untuk terus melakukan jihad ya, melawan penjajah itu ya. Bahkan Uruk-Uruknya ya, orientalis Belanda ini ya, dia menyebut kitab Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu menjadi rujukan utama berbagai karya mengenai jihad dalam perang Aceh yang sangat panjang melawan Belanda dari 1873 sampai awal abad 20. Jadi kitab ini menjadi model imbauan agar kaum muslim berjuang melawan kaum kafir gitu. Ini jadi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu menggelarkan, dan beliau mengirim surat kepada Raja Mataram ya, Sultan
Hamengkubuwono I, ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya, Sultan Mangkubumi, ya, dalam bahasa Arab beliau tulis, kemudian diteruskan dalam bahasa Jawa. Nah, ini suratnya, ini contohnya gitu. Ini coba ya para ulama kita dulu mendorong raja-raja Jawa ini untuk berjihad fisabilillah. Tuhan telah menjanjikan bahwa para sultan akan memasuki surga karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh dari agama lain. Ya, di antara mereka ini adalah Raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain dan menonjol dalam amal, ya, dalam peperangan melawan orang-orang agama lain. Saya agak ragu karena ini saya kutip dari satu buku, ya, apa betul teksnya seperti ini, teks suratnya ini, karena seperti buku yang saya kutip ini menghindari istilah kafir. Nah, apakah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini menggunakan istilah ini? Nanti saya cek lagi nih. Ya, orang-orang yang terbunuh dalam perang suci, ya, diliputi keharuman kudus yang tak terlukiskan. Jadi ini merupakan peringatan untuk seluruh pengikut Muhammad. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini contoh ya. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dan beliau pun akhirnya dikabarkan, ya, ikut berjihad fisabilillah, ya, melawan penjajah di Thailand, ya, membela kaum muslimin di Thailand. Nah, itu. Jadi juga begitu juga, ya, Syekh Al-Falimbani dan seterusnya ini. Mereka tidak henti-hentinya, ya, melakukan perlawanan. Nah, semakin ke sini kita bisa melihat kan karya-karya mereka. Jadi para ulama kita ini uniknya, mereka ya berjihad, gitu kan. Mereka juga menulis, ya. Mereka berperang, ya kan, seperti Syekh Yusuf Maqosari, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tapi mereka juga menulis kitab-kitab. Itu yang luar biasa ini, ya, menurut saya itu, ya. Jadi itu bahasa Profesor Muhammad Nur ketika saya pertama kali masuk kampus ISTEK gitu, ya, ketemu beliau tahun 2002 itu, ya. Nasihat beliau ke saya pertama kali itu adalah kurangi aktivisme, ya, tingkatkan intelektualisme. Ya, karena beliau lihat saya banyak aktif di berbagai organisasi gitu, ya, di MUI, di Dewan Dakwah, di KISDI dan sebagainya. Nah, waktu mau kuliah itu sudah, sekarang kurangi aktivisme, tingkatkan intelektualisme. Nah, tokoh-tokoh kita dulu, ya, Pak Natsir, A. Hasan, ya, Bung Karno, ya, dan sebagainya, Muhammad Hatta, itu mereka pejuang-pejuang, tapi mereka adalah orang-orang yang cinta buku dan mereka adalah para penulis, ya. Nah, ini yang perlu kita contoh betul, ya, tradisi ulama-ulama kita ini, ya. Mereka menulis tapi juga berjuang, ya. Nah, satu lagi, ya, yang kita contohkan, besok akan kita bahas khusus, ya, misalnya bagaimana mengenal Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dalam perjuangan itu. Karena ya kita bisa membahas, ya, bagaimana kehebatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan resolusi jihadnya itu kemudian berhasil menggerakkan, ya, ribuan santri dan ribuan kiai, ya, untuk melawan tentara sekutu, ya, tentara pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, jadi sampai akhirnya kita tahu, ya, alhamdulillah, ya, negara kita ini, ya, berhasil memproklamasikan kemerdekaan dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Jadi Bapak Saudara sekalian, ya, ini pentingnya kalau kita bicara keagungan peradaban Islam di Nusantara, kita harus melihat dari aspek itu, aspek ilmu, aspek akhlak, adab tadi, gitu, ya. Itu yang sangat ditekankan, ya. Jadi kalau memahami sejarah, gitu, ya, dari dari peradaban materi, gitu, ya, dari diukur dari peninggalan-peninggalan materi, ya kan, apakah ada patung, ya, apakah ada monumen-monumen. Nah, itu kurang tepat, ya, membaca peradaban Islam tidak seperti itu, karena Rasulullah SAW yang diwariskan adalah Al-Quran dan Sunnah, gitu, ya, dan para ulama, ya, yang kemudian merumuskan, ya, mengkonseptualisasikan, ya, bahkan kemudian melahirkan, ya, beberapa cabang ilmu, ya, ulumuddin seperti ilmu tafsir, ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian ilmu hadis, ya, dan berbagai bidang ilmu yang lain. Nah, itu kehebatannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah pentingnya sekali lagi, gitu, ya, kita memahami, mengenal betul, ya, bagaimana, ya, sejarah perjuangan para ulama kita itu, ya,
bukan sekedar ngafal bahwa di Aceh ya kan ada Cut Nyadin, ada Tengku Umar ya kan, ada Tengku Cikditiro dan sebagainya gitu loh. Apa prestasinya, apa kehebatannya. Nah, itu harus digambarkan ya. Jadi jangan sampai anak-anak tuh nggak kenal, sekali lagi gitu ya, nggak kenal pada para ulamanya. Akhirnya dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Ya, jadi supaya dia tahu bahwa anak-anak itu sekarang ini mereka yang akan melanjutkan perjuangan para ulama di Nusantara. Apa perjuangan mereka itu? Perjuangan mereka adalah melanjutkan misi risalah kenabian itu, mewujudkan Islam ya sebagai rahmatan lil alamin itu. Ya, dan itu sudah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Misinya terus, belum berhenti sampai sekarang ini. Jadi kesadaran itu yang harus tertanam kalau orang belajar sejarah itu, ya. Jadi jangan justru setelah dia belajar sejarah malu jadi orang Islam, karena sejarah yang diajarkan orang Islam itu seperti gak ada prestasinya dan kalah terus gitu ya. Ini kalah, ya kan, orang Padri kalah, Imam Bonjol kalah, ya, Cut Nyadin kalah, Tengku Umar mati, ya, Diponegoro kalah, ya. Terus siapa yang menang ini? Ya, nah itu yang keliru, mengajarkan sejarah seperti itu. Ya, anak-anak itu harus diajarkan bagaimana nilai-nilai ya kehidupan itu, nilai-nilai perjuangan itu yang penting dia tangkap. Sehingga Diponegoro telah tertangkap, dicurangi gitu ya, tapi ruh perjuangan Diponegoro tidak pernah padam. Ya, Syekh Yusuf Makosari ya ditangkap, dibuang ke Afrika Selatan. Tapi namanya abadi, bahkan kisah perjuangan beliau ini, ya, itu luar biasa. Ya, saya pernah mengunjungi kampung Jawa Tondano. Itu di situ ada makam Kiai Mojo. Kan Kiai Mojo juga ditangkap dan dibuang ke Manado, ya, ke Sulawesi Utara itu. Nah, itu ada kampung namanya Jaton, Jawa Tondano di situ. Yang kita harus kagum ya, bagaimana coba ya, para ulama ini seperti Kiai Mojo ini berperang, ketika mereka ditangkap, dibuang. Nah, di tempat pembuangannya itu mereka menyebarkan agama Islam. Ya, mereka terus mempertahankan ya ajaran-ajaran Islam. Nah, ini jadi semangat perjuangan itulah usaha yang harus diajarkan ya. Nah, jadi ini penting karena ya seperti buku yang ditulis oleh Pak Suidat ini kan buku sederhana, buku ini sejarah nasionalis, tapi menurut saya ini cukuplah awal-awal gitu ya, mengenalkan tentang makanya bab pertama buku ini apa, kedatangan Islam di Indonesia ya, dan cara mengajarkan buku ini beda dengan buku sejarah yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca buku sejarah SMA tentang masuknya Islam Indonesia, itu akan dijelaskan anak-anak begini ya, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Satu, teori Arab ya, pendukungnya misalnya Naqib Alatas, Hamka dan seterusnya. Dua, teori Cina ya kan, pendukungnya Mulyana ya. Kemudian ada teori Gujarat, pendukungnya Senukoro-Gronya dan seterusnya ya. Itu saya heran, anak tingkat SMA ya sudah diajarkan ya sejarah gitu ya, yang sepertinya itu seolah-olah ilmiah ya, diungkapkan berbagai teori itu, padahal itu teori itu jelas lemah. Itu dalam seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia atau 63 di Medan, itu sudah ada kan kumpulan hasilnya itu dalam sebuah buku. Itu sudah dibuktikan, Buya Hamka dengan sangat detail menunjukkan bagaimana memang buktinya Islam itu langsung datang dari Arab. Prof. Alatas juga menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan. Jadi pendapat tentang Gujarat ya, apalagi dari Cina, itu sudah dibantah. Ya, jadi anak-anak jangan dibuat untuk tidak bersikap gitu lah. Ini kan kalau terserah orang lain. Ini kan kita bicara Muslim, saya bicara Islam ini ya. Bagi kalau kepentingan kita kan sebagai anak Muslim, ya kan, dia punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab amanah risalah. Nah, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya supaya beradab. Ya, apalagi diajarkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara ini ya dilakukan oleh para pedagang.
ya, di mana mereka sambil berdagang sambil berdakwah. Nah itu kan nggak benar, seolah-olah dakwah di Nusantara ini sambilan. Coba bayangkan bagaimana dakwah di Nusantara ini, ya, itu merupakan hasilnya itu spektakuler. Negeri seluas ini, ya, negeri seberagam ini, itu disatukan dengan satu agama, ya, disatukan dengan satu bahasa, tanpa dukungan tentara, ya. Ini bukan perkara kecil, ya, ini luar biasa, ya. Jadi dakwah di Nusantara ini, kata Prof. Alatas di buku Historical Fact and Fiction, ya, itu dilakukan dengan sangat sistematis dan terencana. Jadi waktu kami berkunjung ke Akademi Jawi di Malaysia, ya, kami dijelaskan bagaimana hebatnya para ulama itu, ya, merumuskan huruf-huruf Arab Melayu itu, yang kita kenal dengan Arab Pegon gitu. Saya bersyukur sekali waktu kecil, sejak SD saya sudah belajar sekolah Arab gitu, ya, yang mempelajari tentang huruf Arab Melayu ini, ya. Nah, jadi ini sangat penting, ya. Makanya di buku Pak Dr. Suidat ini, ya, saya langsung bab pertama itu, ya, kedatangan Islam di Indonesia. Islam datang ke Indonesia dari negeri Arab. Itu memang itu yang kita sampaikan. Ini yang kuat gitu, ya, bukan mengada-ada. Nah, ada pun yang lain dibilang kan itu pendapat lain tentang datangnya Islam ke Indonesia gitu. Tapi pendapat ini lemah. Ya, dari Gujarat, dari Persia, ya, dari Cina, ini pendapat yang lemah. Ya, nah itu jangan anak-anak, ya, dibuat ragu di situ. Ya, kemudian setelah itu Islam menyebar, masuk kedatangan dan penjajahan bangsa Portugis. Apa misi penyebaran itu? Kemudian kedatangan penjajahan bangsa Belanda, apa misi mereka? Misi mereka jelas, gold, gospel, and glory. Ya, mengikis, ya, misi keislaman tadi itu jelas. Kemudian apa yang penting lagi? Anak faham bahwa para ulama kita tidak berdiam diri, ya, para pahlawan kita tidak berdiam diri dengan penjajahan itu. Ya, mereka melakukan perlawanan. Sampai kemudian dari orang-orangnya gitu, ya, tokoh-tokoh yang bisa dikatakan nih, ada Sultan Agung, ya, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, kemudian perang Diponegoro, perang Padi dan sebagainya gitu, ya. Nah, muncul kebangkitan dan perjuangan organisasi Islam, ya, munculnya Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Al-Istiqlal Islamiyah, Persatuan Islam, NU, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan sebagainya. Paling enggak anak-anak harus kenal ini, ya. Jangan sampai enggak kenal apa itu Al-Irsyad, apa itu Persis, apa itu NU dan seterusnya, ya. Setelah itu baru perjuangan tokoh-tokoh Islam Indonesia, ya, Ki Haji Ahmad Dahlan, Hasan, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, ya, di Hamka, Kasman Joko Dimejo, HM Rasid, Wahid Hasim, dan tuh bisa banyak yang lain, sekedar beberapa contoh. Nah, khusus muslimah juga begitu. Ada Cut Nyadin, Cut Mutia, Malahayati, Rohana Kudus, Rahma El Yunusiyah, Rasuna Said dan sebagainya. Jadi ya, terima kasih kepada Pak Suidat ini yang telah mengajarkan sejarah ini, ya, ke anak-anak SD dan juga anak-anak tingkat SMP. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, inilah tujuannya, Pak. Kita mengenal, ya, belajar sejarah dengan metode yang benar, dengan perspektif yang benar, sekali lagi, sehingga kita paham bahwa Islam itu telah membangun satu, memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah Nusantara ini, ya, yaitu mengenalkan aspek-aspek rasionalitas, keilmuan. Maka lihat kan kata-kata Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia ini, kata-kata yang kaitannya itu dengan keilmuan, ilmu itu sendiri sampai sekarang kita pakai, ya kan, ilmu, ya, kemudian adab, ya, akhlak, ya, hikmah, ya. Di pembukaan UUD 45 aja ada berapa, minimal 7 kata, ya kan, minimal 7 kata itu, rahmat, ya, berkat rahmat Allah, kemudian hikmah, adil, adab, musyawarah. Itu kata-kata kunci yang penting, ya, dalam Islam itu. Ya, saya kadang-kadang bercanda begini, saya tanya nih teman-teman yang dari Sunda, Jawa, atau Padang, atau Aceh, atau mana gitu, ya. Coba, ya, kata akal dalam bahasa Jawa itu apa? Ya, dalam terjemah bahasa Jawanya akal itu apa? Ya, ya. Kalau
Utek, orang Jawa bilang akal itu utek, lain ya. Utek itu otak. Otak itu hewan punya, tapi kita punya istilah akal. Ya, coba adil terjemahkan dalam bahasa daerah kita. Adil, apa itu adil? Apa bahasa Jawanya adil? Apa bahasa Sundanya adil? Saya tanya orang Minang, apa bahasa Minangnya adil? Ya adil. Orang Aceh saya tanya, apa bahasa Aceh adil itu? Ya adil. Jadi sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, kalau orang mau menyebut konsep adil itu pakai istilah apa? Iya kan? Nah, itu susah loh, coba dicari. Mana yang adil itu apa? Ya, bahasa Jawanya adil itu apa? Ada yang bilang ngadil katanya. Itu, nah itulah ya kontribusi Islam yang sangat besar. Ya, kontribusi para ulama kita dalam membangun peradaban tinggi di Nusantara ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, sekarang ini kita sedang mengalami yang disebut sebagai de-Islamization of language, itu proses de-Islamisasi bahasa. Jadi akhirnya tidak mengenal lah peradaban, ya kan? Tidak mengenal apa itu yang disebut dengan mulia, ya karim. Peradaban agung itu apa yang disebut dengan mulia? Karena tertutup itu ya dengan pemahaman yang sangat materialistik, tidak menghargai ilmu, tidak menghargai kitab, ya, tidak menghargai tulisan, ya, tapi lebih menghargai batu, ya. Nah itu kan keliru, ya, tidak meletakkan pada tempatnya. Ya masing-masing budaya itu ada pilihan, tapi kalau kita bicara sebagai Muslim, ya, apa peradaban yang penting, unsur peradaban terpenting dalam Islam adalah ilmu. Jadi keagungan peradaban Islam di Nusantara ini adalah dibangun dengan ilmu, dan ribuan karya para ulama kita yang membanjiri Nusantara ini. Nah, itu yang harus kita kembangkan ke depan sehingga peradaban Islam di Nusantara ini semakin berjaya. Demikian bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertama dari saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, benarkah tulisan sejarah Indonesia banyak bersumber dari para penjajah Belanda? Barakallahu fikum. Ya, memang mereka yang lebih aktif ya. Kita jangan hanya mengkritisi. Ya, mereka serius sekali. Ya, menggali sejarah kita gitu ya. Bahkan menyalin manuskrip para ulama kita pun ya, bahkan manuskrip Wali Songo seperti akidahnya Sunan Bonang itu juga orientalis Belanda yang menyalin itu. Jadi kita salut sama mereka gitu ya. Sayang ya tentu namanya mereka punya kepentingan ya, penjajah itu punya kepentingan untuk mempertahankan itu. Tapi yang paling penting adalah perspektifnya. Tadi itu yang Prof. Alatas mengingatkan. Ya, yang paling penting adalah perspektifnya itu. Jadi mereka sudah meletakkan konsep gitu ya, dalam menulis sejarah itu, bahwa Islam itu tidak merasuk ya ke dalam jati diri bangsa itu, hanya melapis saja. Itu yang dibantah oleh Prof. Naqib Alatas. Itu tidak betul. Ya, klaim mereka itu. Ya, akhirnya banyak yang menganggap bahwa Islam itu bukan faktor pemersatu Nusantara. Nah, itu yang keliru. Ya, padahal yang menyatukan Nusantara seluas ini apa? Siapa yang merumuskan ya, merancang bahasa Melayu ini sehingga menjadi bahasa persatuan, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari mana asalnya? Siapa yang merumuskan? Ya, nah ini yang kita penting ya, terutama perspektifnya. Ya, silahkan. Ada lagi? Yang kedua dari Husnul Bidayah Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bogor. Mohon izin bertanya, sebagai generasi pelanjut, apa hal spesifik yang bisa dilakukan untuk membangun peradaban yang lebih baik ke depan? Terima kasih. Spesifik peradaban ilmu. Islam itu membangun peradaban ilmu. Jadi kalau kita mau bangkit peradabannya, ya budaya ilmu. Terus gimana cara pertama? Fahami dulu apa itu ilmu. Karena Rasulullah perintahkan cari ilmu. Dan problem terberat kita adalah justru mengetahui apa itu ilmu. Ya, yang kedua, tahu apa itu yang bermanfaat, ilmu yang wajib kita cari. Definisi ilmu yang bermanfaat saja cari coba di kurikulum, ada nggak? Ya, seperti Rasulullah perintahkan dan kita diajari doa.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu apa itu ilmu nafi'? Jadi apa yang baru kita lakukan sekarang ini peradaban ilmu, dan untuk meraih ilmu itu belajar pada guru yang betul, ya, guru yang beradab, ya, belajarlah adab dan ilmu. Nah, nanti kita bahas insya Allah ya secara khusus ya dalam kita membahas kuliah serial ya, kalau jadi insya Allah buku pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang itu. Ya. Baik itu ya. Yang ketiga selanjutnya dari Wokhyuzu. Dalam sejarah sering disebut Kartosuwiryo itu gerombolan DITI. Apa memang begitu, Ustaz? Memang faktanya begitu. Faktanya Kartosuwiryo itu memang memproklamasikan DITI. Itu tidak bisa dibantah, itu fakta. Nah, kemudian sejarah itulah yang penting ya, dan akhirnya Kartosuwiryo sudah dieksekusi kan dengan apa namanya? Dengan keputusan Presiden Bung Karno, dan itu Bung Karno sedih sekali karena bayangkan ya, Bung Karno itu serumah dengan Kartosuwiryo, sama-sama berguru kepada Haji Umar Said Cokroaminoto. Tapi akhirnya kan Bung Karno harus ya menaikkan surat yang menjatuhi hukuman mati bagi Kartosuwiryo. Ada buku bagus untuk itu ya, tentang DITI kalau nggak salah ditulis oleh Van Dyck ya, dan juga buku yang diterbitkan Fadlizon Library, itu foto-foto Kartosuwiryo. Ya, jadi dalam membahas sesuatu ya itu perlu ada perspektif ya, bagaimana Kartosuwiryo itu. Jadi dan keputusan Kartosuwiryo untuk kemudian ya memberontak itu ya, kemudian melahirkan DITI itu ya, itu ya tidak disetujui oleh banyak tokoh-tokoh Islam yang lain ya, termasuk Pak Natsir dan lain-lain ya. Itu bagian dari sejarah kita lah ya. Terus dari Muhammad Sadat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apa pengaruh belajar sejarah bagi kemajuan suatu bangsa? Ya itu, sejarah itu kan tadi saya katakan ya, sejarah itu membangun nilai ya, mengarahkan bangsa itu ke depan. Itu dari belajar sejarah itu. Nah, tadi saya bilang contohnya kan, kalau dalam sejarah itu kenapa sejarah SMA ya, bab pertamanya itu tentang asal usul manusia Indonesia. Ya, jadi asal usul manusia Indonesia di situ dikatakan dia dari hominid, bangsa kera. Maka kedepannya ya bangsa ini gitu ya akan diarahkan ke situ. Ya, karena ketika merumuskan ya konsep manusia sudah menolak Al-Quran ya, dan menolak juga kitab suci yang lain ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari Adam alaihissalam. Bangsa Indonesia dari sana ya, jangan diputus tuh sejarah kenabian itu. Yang kedua tadi itu ya, kalau kita ini keturunan Nabi, kita ini umat Rasulullah SAW, maka misi kita sekarang apa? Misi bangsa kita ini menjadi bangsa pejuang. Bukan sekedar bagaimana bangsa ini bisa makan. Ya, itu misinya misi kenabian, itu yang penting itu. Jadi tadi ini jadi masalah kita ke depan sebagai bangsa bagaimana? Tergantung kita merumuskan sejarah kita ke belakang. Kita ini siapa? Kita dari mana? Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita tahu untuk apa kita ada di sini dan mau kemana setelah kita mati. Ya, sehingga kita tidak silau gitu ya dengan gebiarnya dunia itu. Ya, tidak silau dengan harta, tidak silau dengan popularitas, tidak silau dengan jabatan. Karena tahu makna hidup itu. Ya, kan? Jadi sejarah, kenapa dalam Al-Quran ya, sejak awal-awal perjuangan Rasulullah di Mekah, Rasulullah sudah dikenalkan dengan sejarah. Sejarah Ashabul Ukhdud, ya, sejarah para nabi yang lain. Karena umat Islam diberi kesadaran, apa yang menimpa kamu ini sudah pernah menimpa nabi-nabi sebelumnya, umat-umat nabi sebelumnya gitu. Ya. Nah, itu pentingnya sejarah itu. Membangun nilai-nilai gitu ya, membangun karakter bangsa gitu ya, untuk bagaimana melangkah ke depan menjadi bangsa yang hebat gitu dari sejarah. Ya, oke. Terus? Pertanyaan yang lumayan mirip dari Ya. Karain Robai Mukhtar.
apa saja komponen peradaban Islam yang perlu kita tetap kembali di Nusantara ini menurut acaranya? Ya, peradaban Islam itu dibangun di atas dasar pemikiran Islam. Ya, jadi kalau kita bicara peradaban Islam, disitulah ada sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, bahkan sistem militer, ya kan, sistem pertahanan, itu peradaban, itu civilization. Nah, peradaban Islam itu dibangun di atas dasar ya worldview dan pemikiran-pemikiran Islam. Makanya kalau kita baca apa komponen terpenting peradaban Islam itu, komponennya manusia. Ya, komponen dalam arti unsur peradabannya itu manusia yang terpenting. Karena manusianya yang membentuk peradaban, ya. Yang beradab itu manusianya. Nah, manusia yang merumuskan, termasuk merumuskan hukum, sistem hukum, ya kan? Itu sistem ekonomi manusianya. Maka peradaban Islam ya sangat menekankan yang utama membangun manusia. Ya, manusianya yang dibangun. Ya, dibangun apa? Manusia itu dibangun jiwanya. Itu lagu Indonesia Raya itu benar dah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gimana bangun jiwa? Tazkiyatun nafs. Maka kurikulum inti pendidikan nasional kita seharusnya adalah kurikulum pensucian jiwa. Jiwa yang bersih dari penyakit-penyakit jiwa itu. Tapi sekarang masalahnya orang belajar ilmu jiwa atau psikologi gitu ya, justru tidak belajar penyakit jiwa yang sebenarnya. Yang dia pelajari sekarang ini adalah gejala-gejala jiwa. Karena penyakit jiwa yang paling berbahaya, ya, yang merusak manusia itu adalah penyakit cinta dunia, hubud dunia. Itu kalau belajar di psikologi sekarang nggak masuk itu penyakit cinta dunia sebagai satu jenis penyakit. Yang dikatakan penyakit jiwa sekarang ini adalah refleksi dari gejala-gejala fisik seperti kleptomania, ya kan, schizofrenia, ya gitu, kemudian bipolar atau hiperaktif, ya, itu yang dimaksud dengan gejala-gejala jiwa itu. Ya, jadi kita kembali ke tadi ya, yang kita bangun adalah manusianya, manusia yang baik, manusia yang soleh, manusia yang beradab. Nah, itulah yang nanti akan membangun peradaban. Jangan dikira mudah loh ini ya, membangun manusia di era sekarang ini. Ya, diucapkan mudah ya, tapi melaksanakannya sangat susah. Ya, jadi saya pernah tanya kepada Profesor Muhammad Nur ya, mengapa menerapkan adab itu sangat susah? Beliau menjawab dengan indah jawabannya itu ya. Untuk itulah Nabi diutus. Memang susah. Ya, memang susah. Justru itulah perjuangannya. Ya. Jadi Bapak Saudara, saya kira begitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Selesai. Baik, demikian ya, silahkan ya, kita di Pesantren At-Taqwa ini sedang mengembangkan ya pendidikan sejarah ya, mulai dari buku Pak Dr. Suidat ini, nanti insya Allah buku yang lain akan menyusul ya, terutama untuk tingkat SMP, SMA ya. Khusus misalnya di sini pelajaran sirah Nabi itu sangat ditekankan ya, pelajaran sejarah peradaban Islam itu sangat ditekankan ya, supaya santri itu kenal ya sejarahnya dan mereka bisa tahu dengan itu kemana mereka harus melangkah ke depan, karena tahu masa lalunya dengan tepat ya. Demikian, mohon maaf ada kekurangan dan khilafan, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.